Shalom saudaraku. Saudaraku, hari-hari ini kita masih bersedih, berduka karena ada putra dari seorang hamba Tuhan di sebuah kota yang meninggal dunia dan diteliti bahwa dia melakukan akan tindakan melompat dari gedung ketinggian gedung itu karena dia terus-menerus mengalami bullying atau perundungan di mana dia tidak tahan dan kemudian dia mengakhiri hidupnya. Nah, saudara, memang anak-anak kita ya masa-masa remaja, masa muda-mudi itu masing-masing punya daya tahan yang berbeda-beda untuk menerima akan tekanan-tekanan sosial di dalam lingkungan mereka. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa bullying atau perundungan atau ya kata-kata yang menyakitkan itu sering terjadi di dalam komunitas pendidikan yang ditempuh oleh anak-anak kita. Misalnya di sekolah, itu sejak SD, saudaraku, SMP, SMA, ya, sampai universitas itu ada. Bahkan kemarin ada mahasiswa S2 kedokteran yang tidak tahan mengalami tekanan-tekanan itu dan akhirnya mereka mengakhiri hidupnya. Jadi saudara, saya ingin kita fokus untuk meneliti bagaimana supaya jangan sampai anak-anak kita ini menjadi korban yang tidak terdeteksi dan akhirnya terjadi peristiwa fatal seperti itu. Ya, ini adalah antisipasi bagaimana kita membentengi anak-anak kita. Saudara, secara umum bullying atau perundungan itu ada 3 secara umum, saudaraku ya, yaitu satu, perkataan, jadi kata-kata kamu hitam, rambutmu seperti itu, keriting, itu bisa menjadi bulian terhadap kondisi fisik. Kamu gendut, kamu kurus, ya, atau apa saja bisa menjadi bullying. Jadi kemudian tingkah laku, ada anak remaja yang halus, kemudian langsung dicap bahwa dia adalah seorang gay, padahal tidak, gitu ya saudaraku. Ini bullying perkataan. Dan ini menular. Kemudian ada kelompok-kelompok orang yang suka membuli, itu terpancing, ada satu mengolok-olok, mereka ikut mengolok-olok. Itu dengan perkataan, bullying perkataan, hinaan, ejekan. Kemudian ada yang sampai pada tingkat persekusi, yaitu tindakan fisik, aniaya, betul-betul dipukuli saudaraku ya. Ini juga bullying tingkat yang lebih jahat lagi. Tapi saya tidak katakan bahwa yang kata-kata itu tidak jahat. Karena ada yang tidak sampai dipukul secara fisik, tapi dia hancur di dalam. Karena perkataan dari teman-temannya ini. Kemudian ada pengasingan. Dijauhi begitu ya, ini grup-grupan begitu ya, tidak boleh bergaul dengan dia, diasingkan. Ya, jadi saya ingin ingatkan anak-anak Tuhan yang mendengarkan akan suara gembala ini, kalau Anda adalah seorang masih muda remaja, ketahuilah bahwa tindakan pembulian, perundungan itu adalah kejahatan. Itu berasal dari iblis. Jadi anak-anak Tuhan, jauhkan dirimu dari membuli siapapun juga. Bahkan kalau itu perkataan, ya seringkali ikut-ikut gitu ya, ngolok-ngolok, ngecek, guyonan gitu ya. Itu kita perlu jaga, saudara. Saya ingatkan ada di Amsal 26, itu ada peringatan firman Tuhan. Amsal 26 ayat 18 dan 19. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut loh saudaraku.
Jadi panah api, dan maut itu ditembakkan seperti orang gila. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya. Kata memperdaya itu diambil dari kata ramah. Ramah itu bahasa Ibrani memang bisa berarti memperdaya, menipu, tapi juga bisa berarti memanah, melempari dengan apa ya, dengan batu atau melemparkan ke bawah ke jurang gitu. Jadi memang maut, saudara, bisa membunuh. Ini kan hanya kata-kata, ya. Nah, demikianlah orang yang memperdaya atau ramah terhadap sesamanya. Ramah, bukan ramah bahasa Indonesia ya, ramah dalam bahasa Ibrani. Dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Saudaraku, kalau peristiwa putra dari seorang hamba Tuhan yang membuat kita semua ikut berduka, itu sampai dia mengakhiri hidupnya dengan melempar diri dari ketinggian gedung itu. Orang-orang yang membuli dia itu kan sebetulnya adalah pembunuhnya. Betul enggak, saudara? Ya, mereka bilang dia membunuh dirinya sendiri. Enggak. Sebabnya apa? Jadi sekali-kali anak-anak Tuhan harus menjauhkan diri dari kejahatan bullying. Nah, saudaraku, ada bullying perkataan, ada persekusi aniaya, betul-betul ditampar, dipukul, ditendang, dan sebagainya. Kemudian ada pengasingan, dikucilkan. Nah, ini tentunya berat bagi seorang anak remaja. Bagi anak-anak, muda-mudi, remaja itu tidak mudah untuk melewati ini. Nah, bagaimana kita mengatasi, menghadapi, dan mengantisipasinya. Saya catat di sini ada 6 poin. Ya, 1, keluarga harus menjadi tempat perlindungan utama. Ketika anak ada di sekolah, ada di universitas, ada di luar, bahkan tempat kerja, kalau mereka ngalami bullying, ngalami akan tekanan dari orang-orang yang ada di sekelilingnya, dia harus menjadikan keluarga itu tempat perlindungan. Dia harus bisa cerita, curhat kepada ayah, ibu, kakak. Dia harus bisa ngomong. Supaya apa? Supaya itu tidak ditanggung sendiri, ya, tekanan tersebut. Nah, itu yang pertama. Dan tentunya keluarga juga harus menyediakan diri. Tidak boleh cuek, atau bahkan nggak boleh juga keluarga berkata, oh cuman gitu aja kok kamu sepertinya membesar-besarkan situasi. Kan itu biasa, ya biasa atau tidak itu tergantung orangnya. Ada orang yang tahan, ada yang kurang tahan. Nah, Anda sebagai anggota keluarga harus bisa menjadi penghibur, penguat, dan menjadi orang yang mau mendengarkan terlebih dahulu. Jadi awalnya itu mendengar, supaya mereka punya tempat perlindungan, keluarga. Jadi keluarga harus siap, ya. Kedua, gereja. Saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, tubuh Kristus lokal itu adalah keluarga rohanimu. Jadi Anda yang alami dibully ya di sekolah ataupun di universitas atau di tempat pekerjaan Anda harus bisa juga curhat pada komunitas di dalam tubuh Kristus, dalam gereja. Tentunya in case keluarga belum bisa berfungsi. Ada anak-anak Tuhan yang mau ngomong sama ayah ibunya, dia bilang bahwa aduh kurang tepat, kalau aku ngomong pasti hasilnya pasti nggak bagus. Nah, Anda bisa memilih alternatif kedua, yaitu gereja, tubuh Kristus, M3 atau teman-teman di dalam gereja. Tapi orang-orang yang Anda ajak diskusi ini harus orang-orang yang lebih rohani dari Anda, pembimbing-pembimbing, orang-orang yang lebih dewasa secara rohani daripada Anda, lebih tua rohani daripada Anda, ya. Ini yang kedua. Kepada mereka lah, kepada keluarga dan kepada tubuh Kristus, pada gereja,
Anda harus bisa cerita, jangan dipendam sendiri. Itu poin itu. Ketiga, jangan malu, jangan tertutup, tetapi harus ada keberanian untuk membuka diri terhadap kelemahan-kelemahan, bahkan dosa yang menjadi sasaran bullying. Dosa dari anak-anak itu kan kadang-kadang ada ya, kelemahan-kelemahan, dosa, kesalahan yang kemudian dijadikan materi blackmail ya, yang kalau nggak segera diselesaikan itu bahkan menjadi pegangan dari pembuli-pembuli ini. Kalau kamu nggak mau nuruti kami ya, entah ada yang sampai dimintai uang dan sebagainya. Kalau nggak mau nuruti kami, kamu akan aku buka ini. Nah, sebelum mereka membuka, Anda yang buka dulu. Buka dulu. Nah, ketahuilah tentunya pada orang-orang yang tepat. Ya, pada pembimbing rohani. Orang tua pun juga harus siap kalau anaknya menceritakan akan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Jadi jangan langsung dimarahi, saudaraku. Kalau sudah ngaku itu harus disayangi. Karena ada ayatnya. Coba Amsal 28 ayat 13. Oh, ini penting ini ayat ini. Amsal 28 ayat 13. Ayo, sudah kita baca bareng-bareng, saudara. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Jadi anak-anak Tuhan yang melakukan dosa, pelanggaran, ada kesalahan yang diketahui oleh teman-teman yang dan menjadikan itu bahan pemerasan, Anda jangan sembunyikan pelanggaranmu. Buka itu kepada orang-orang yang tepat. Kalau di dalam gereja Katolik itu biasanya kan datang ke imam, kemudian ada pengakuan dosa, begitu ya. Dan itu yang mendengar pengakuan dosa itu, dia punya sumpah dengan Tuhan, janji dengan Tuhan, dia tidak akan membuka itu. Nah, demikian saya berharap tubuh Kristus yang orang-orang tertentu yang mendengar akan keluhan dan pengakuan dari anak-anak adik-adik rohani Anda ini, Anda harus bisa keep silent sampai ke diri Anda atau sampai pada kelompok kecil itu. Ya, jadi ini penting sekali. Jadi jangan malah ember, malah kemudian dicerita-ceritakan, akhirnya mempermalukan anak itu. Itu sama saja menjadi bullying, pembuli, saudaraku ya. Nah, gereja harus bisa menyimpan rahasia. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya. Nah, ini bagi anak-anak yang punya kelemahan, punya dosa, punya kesalahan, dia harus mengakui. Dan tentunya bertobat, meninggalkannya akan disayangi. Jadi orang-orang seperti itu, kalau dia sudah bertobat, ngaku dan bertobat harus dikasihi, dilindungi, saudaraku. Ini penting ya, bimbing pada pertobatan, ini untuk gereja. Kemudian, ya gereja harus, atau juga keluarga ya, harus siap, tadi sudah saya singgung, siap menerima keluhan-keluhan dari anak-anak yang dibully ini. Nah, itu harus punya waktu, harus punya empati, dan tahu, saudara, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Surabaya, di sana-sini, bahwa itu serius, saudara. Anak yang dibully ini jangan dipikir baik-baik saja. Dia mungkin bisa nutupi untuk sementara, tapi suatu saat iblis bekerja, dia bisa mengakhiri hidup, saudaraku. Dan Anda yang tidak bertindak, itu juga punya tanggung jawab. Anda yang tidak mau menyediakan waktu untuk mendengarkan keluhan mereka, untuk melindungi, merangkul mereka, itu juga bertanggung jawab, saudaraku. Jadi kita ini harus menyadari tanggung jawab masing-masing ya. Gereja punya tanggung jawab, keluarga punya tanggung jawab. Jadi keluhan dari anak-anak, remaja, muda-mudi yang dibully ini harus kita tampung akan semua keluhannya, dan kita menjadi teman mereka dan menjadi pendukung mereka. Kemudian yang kelima ini teknis. Saya pikir ini perlu juga
in case saudaraku, tapi harus hati-hati. Kalau memang betul-betul terjadi, ada buktinya, ada saksinya, ini harus ada pelaporan kepada pihak sekolah atau pihak universitas. Kita harus melaporkan. Dan mereka tidak dapat begitu saja cuci tangan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekolah atau di kampus mereka. Harus ada laporan. Memang hasilnya mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin respon dari mereka-mereka yang seharusnya bertanggung jawab itu belum tentu seperti yang kita harapkan. Tapi harus dicoba. Harus dicoba. Dilaporkan. Karena informasi harus dikomunikasikan kan kepada mereka. Jadi ini ada loh, ada pembulian dan jangan sampai terjadi nanti di kampusmu terkenal ada korban bullying yang mereka mengakhiri hidup karena tidak tahan. Seperti yang pernah terjadi. Nah ini mereka perlu dikasih tahu. Nah tentunya rektor, dekan, atau kepala sekolah, direktur sekolah dan sebagainya itu bertindak, saudaraku. Kemudian dicari benar atau tidaknya. Nah, mereka harus punya keberanian. Ya, keberanian untuk mengkonfrontir anak-anak nakal yang membuli, kelompok-kelompok anak nakal yang membuli tersebut. Ini, saudaraku, ini harus ada laporan. Siapa yang melaporkan? Bisa orang tua, bisa juga gereja. Jangan emosional, harus didalami, dan kalau kita menganggap bahwa sudah sampai pada taraf membahayakan, ya harus dilaporkan. Kalau perlu sampai pada kepolisian, saudaraku. Yang keenam, terakhir. Saudara, saya ingin kasih tahu ya, khususnya untuk semua anak-anak Tuhan, muda-mudi yang sedang menuntut ilmu. Anda ingin jadi dokter, tapi kalau gagal jadi dokter, apakah harus mati? Tidak kan? Kalau Tuhan punya rencana lain, siapa tahu. Anda sekolah di sekolah yang Anda cita-citakan. Anda pengen sekolah di situ dan akhirnya masuk ke situ. Ternyata di situ ada sekelompok anak-anak nakal, teman-teman yang suka membuli, dan Anda menjadi korban bulian. Sudah diusahakan untuk mengatasi dan ternyata tidak berhasil. Apa yang harus dilakukan? Saya ingin kasih nasihat. Tidak masalah untuk hengkang dari lingkungan pendidikan yang menghancurkan hidup. Kalau diterus-teruskan menghancurkan hidup. Orang tua pun juga harus berani. Ya, kalau memang ini membahayakan akan masa depan anakku, biar anakku keluar. Sudah nggak bisa diperbaiki, berarti memang sistem dalam sekolah tersebut memang tidak bisa diharapkan. Biar anakku yang keluar. Cari sekolah lain. Nggak perlu homeschooling juga boleh. Ya, itu tentunya bukan pilihan yang ideal, saudaraku. Tapi itu kata terakhir. Saudara, daripada sepertinya, ya maaf kata ya, sepertinya ya bisalah anakku, masa enggak bisa ngatasi. Pertaruhan, saudara. Anda yang tahu akan kondisi mental dari anak Anda. Kalau secara mental dia memang tidak sanggup menahan bulian-bulian itu, ya lebih baik dijauhkan. Kita kan harus melindungi anak-anak kita kan. Kekuatan dari anak-anak kita kan beda-beda. Kekuatan dari saudara-saudari kita yang punya masalah dibully itu juga beda-beda kan. Ada yang bandel, saudaraku. Kalau yang bandel ya biar aja, tinggal dia cerita ya kita, ayo kuatkan mereka, ayo lewati semua. Kamu nanti akan jadi tangguh melalui itu ada. Tapi kalau yang enggak, yang lemah, saudaraku, kan perlu dilindungi, perlu dijaga. Pada mereka ada prinsip. Kamu enggak akan mati ketika kamu meninggalkan sekolah itu, meninggalkan universitas itu. Kamu enggak jadi sarjana juga enggak mati. Kamu enggak jadi
sekolah di tempat itu kamu juga nggak mati. Kamu juga punya alternatif pendidikan yang lain. Hidup ini masih panjang, saudara. Saya sekolah ekonomi, tapi saya jadi pendeta. Tuhan punya rencana yang beda kok. Jadi saudaraku, kita nih punya jalan hidup itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kita sendiri. Atau juga orang tua jangan terlalu mengharapkan harus begini, harus begitu. Enggak. Tuhan punya rencana. Dan barangkali Roma 8:28 akan berlaku. Justru dengan anak Anda pindahkan dari tempat itu, malah nantinya ke depannya itu adalah rencana Tuhan sedang terjadi dalam hidup anak Anda. Ya kan? Siapa tahu. Bukankah semua dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Tuhan Yesus memberkati.